Oke, selamat siang teman-teman. Kayaknya udah lemes semua ya. Ini udah jam terakhir juga. Ya, jam terakhir ya? Tadi sebelum pelajaran Bapak, pelajaran siapa? Kayak bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Waduh, pusing ya? Apa ada tugas diberikan sama guru yang sebelumnya? Ada. Wah, jadi mungkin sama Bapak nanti mungkin nggak ada tugas saja kali ya? Oke, sebelum Bapak memulai, Bapak ada sedikit apa ya? Kuis kali ya? Kuis. Kuisnya ada rumusnya nih. Rumusnya adalah donat, donat, donat. Mungkin kita ada yang tahu kali ya. Apa itu? Contohnya seperti ini. 10 sama 20 jadi sama dengan 2. Paham nggak? Paham. Oke, sorry, Bapak ulangi. 10 sama ditambah 20 itu 3. Nah, jadi 8 ditambah 8 jadi berapa? 1. Apa? 4 ada lagi? Oke, yang jawab 4 bener. Ada yang paham nggak? Paham. Oke, kalau paham ya udah, paham aja. Oke, Bapak lanjutkan ya. Nah, pelajaran hari ini yaitu tentang isi struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Ada yang sudah tahu nggak apa sih teks ceramah ini? Saya, Pak. Oke, bisa dijelaskan sedikit? Teks ceramah itu adalah teks yang berisi pemberitahuan ataupun penyampaian informasi di depan khalayak umum yang bersifat meyakinkan pembaca dengan tujuan untuk menambah wawasan atau membuat pembaca melakukan sesuatu hal yang menjadi tujuan penceramah. Ya, betul sekali. Apa yang disampaikan sama Hesa itu benar. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi di depan khalayak umum. Betul. Selanjutnya yaitu isi teks. Ada yang bisa bantu Bapak jelaskan isi teks apa sih? Ya, Yusuf, apa? Isi teks ceramah biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun kesehatan. Betul sekali yang dikatakan sama Yusuf. Isi teks adalah biasanya itu berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, dan terusnya. Oke, struktur ini ada 3. Yang pertama ada apa? Pendahuluan. Pendahuluan itu apa sih? Laporan isu, masalah, atau pandangan berbicara tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kedua, isi. Isi apa? Selanjutnya, 3, penutup. Penutup biasanya? Betul sekali. Nah, sebelum jauh Bapak menyampaikan materinya, apa sudah paham? Paham. Paham? Paham. Oke. Oke, mungkin sebelum Bapak melanjutkan, maaf. Bapak akan melanjutkan. Di sini Bapak akan memberikan tugas kelompok aja. Nanti sebelum selesai materi Bapak sampaikan, kalian bisa bacakan. Di sini ada, oke, jadi dijadikan 3 kelompok aja ya. Bapak tidak perlu ubah, seperti di sini aja. Ini kelompok pertama di sini. Nanti kelompok kedua sebelah sini, dan selanjutnya kelompok 3. Nanti perwakilan dari setiap kelompok membacakan teks ceramah, contoh teks ceramah. Jadi tentang apa bebas. Jadi kalian mau memilih tentang apa yang akan kalian berikan contohnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya itu Bapak lanjut dulu ya. Oke, nah kaidah kebahasaan teks ceramah. Di kaidah kebahasaan teks ceramah ini ada 5. Yang pertama ada apa? Bisa dibaca di depan, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Orang kedua jamak, dan selanjutnya menggunakan kata-kata teknis ataupun apa? Peristilahan. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan. Betul. Selanjutnya, kaidah kebahasaan selanjutnya tadi ya, yang keempat menggunakan kata kerja mental seperti kata memperhatikan, mengagumkan, apalagi dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir apa?
Sebaiknya perlu harus. Oke. Nah, cukup sampai di sini dulu. Apa sudah ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Mau kelompok 1, 2, 3. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 boleh silakan perwakilan membaca. Contoh tes ceramah. Ini mau tentang apa? Tentang sikap. Oh, sikap sabar. Bila dibacakan. Hadirin yang saya hormati, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih mengaruniai hidup dan kesehatan. Perlu kita ingat saudara-saudara bahwa sudah hampir setahun pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia. Pada situasi ini, mari kita belajar untuk sabar menghadapi musibah ini. Sabar menghadapi dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3? 2. Boleh maju, silakan kelompok 2. Terima kasih untuk Robi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Di sini mengambil tentang apa? Sikap ikhlas. Sikap ikhlas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini izinkan saya memberikan sepatah dua patah tentang sikap ikhlas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis berkata, Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah semata. Oleh karena itulah segala hal yang kita lakukan harus dengan sikap ikhlas. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima perbuatan apapun yang kita lakukan tanpa didasari rasa ikhlas. Oke, terima kasih. Kelompok 3 terakhir, silakan. Siapa yang mau maju? Ya, Dinar, silakan. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Ya, silakan kelompok terakhir. Ami, tentang apa? Tentang kematian. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sebaik-baiknya. Kesempatan ini biarkanlah saya memanfaatkannya untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang kematian. Para hadirin, apa yang paling dekat dengan kita bukan orang-orang yang kita cintai, bukan pula kekayaan. Perlu kita sadari, apa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Surat Ali Imran ayat 185 telah menjelaskan bahwa kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Soal waktu kapan datangnya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui. Tidak ada manusia di bumi ini yang mengetahui kapan ajalnya menjemput. Oleh karena itu, marilah kita mulai memupuk kebaikan dan amalan untuk bekal di akhirat kelak. Tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri selain amal perbuatan baik. Sekian ceramah tentang kematian dari saya. Semoga kita semua selalu terlindungi dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Nah, dari ketiga teks ceramah yang kalian ambil, banyak sekali topiknya, ada 3 tadi ya, topiknya berbeda-beda. Nah, itu salah satu contoh kecil saja. Masih banyak lagi contoh-contoh teks ceramah lainnya. Mungkin di kedepannya nanti kalau ada tugas di kelas ataupun di luar, ataupun dari guru-guru lain atau ada yang bersangkutan, kalian bisa menjadikan contoh-contoh tugas hari ini untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Oh, udah habis ternyata. Gimana? Hari ini jam terakhir, capek semua? Capek ya? Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita harus apa? Menutup dengan apa? Berdoa. Oke. Bapak akan pimpin sendiri. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Bapak berdoa mulai. Berdoa selesai, Bapak harap kalian pulang dengan baik di jalan, jangan ngebut-kebutan. Pulang-pulang ke rumah, jangan pulang salah rumah. Oke, Bapak pamit undur diri ya. Dah. Selesai guys.